الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka dunia ini adalah tempat kita ujian. Tempat kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Maka siapa yang lulus, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah redha kepadanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang gagal dalam ujian hidup di dunia ini, maka dia menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya dan dia akan menemui neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada beberapa poin penting dalam hidup kita ini yang harus selalu kita ingat. Ada beberapa poin penting yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, kita hidup ini pasti memiliki cita-cita. Pasti kita menginginkan sesuatu. Dan kita kadang bertanya kepada anak kita, apa cita-citamu nak? Apa cita-citamu nanti? Maka akan sering kita dengar jawabannya adalah ingin menjadi dokter, ingin menjadi ini ingin menjadi itu, ingin menjadi ini, menjadi itu. Ternyata kita lupa. Menjadi ini, menjadi itu adalah keperluan hidup. Tapi bukan cita-cita hidup. Yang cita-cita hidup itu adalah Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Jannatul 'Adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama bapak ibu mereka, bersama kakek nenek mereka, wa azwajihim bersama pasangan mereka, sama suaminya, bersama istrinya, wa dzurriyyatihim dan anak cucunya.
Cita-cita orang beriman adalah sebagaimana ayat ini. Bagaimana dia masuk surga bersama seluruh keluarga besarnya. Inilah cita-cita hidup. Bukanlah cita-cita itu mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tidak. Cita-cita hidup kita harus kita rubah. Karena dari cita-cita hidup inilah perilaku kita, karakter kita dibentuk. Orang yang cita-cita hidupnya adalah masuk surga, maka setiap apapun yang dia lakukan, apapun pekerjaan yang dia perbuat, maka dia akan selalu berpikir, apakah ini jika saya lakukan akan mengantarkan saya ke surga? Apakah dengan mengerjakan ini nanti saya akan masuk surga? Atau bahkan sebaliknya masuk neraka? Tapi sayang, kita menanamkan kepada anak-anak kita cita-cita dunia. Karena yang dicita-citakan dunia, bukan akhirat, bukan surga. Maka akhirnya asalkan dunia dapat, mau cara apapun, menipu, berbohong, menindas sekalipun. Karena cita-cita harus tercapai, cita-cita dunianya, maka dia tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Maka rubah cita-cita hidup kita. Cita-cita hidup kita surah Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu masuk surga bersama seluruh keluarga besar kita. Maka jika ada salah seorang keluarga kita yang melenceng, maka kita ingatkan langsung, jangan, nanti kamu tidak jadi masuk surga. Cita-cita orang beriman, cita-cita hidup kita adalah bagaimana masuk surga. Kemudian yang kedua, ada maksud hidup. Setelah cita-cita hidup, ada maksud hidup. Tolong bedakan mana yang maksud hidup dengan keperluan hidup. Makan minum itu keperluan hidup. Tempat tinggal itu keperluan, perlu. Kendaraan itu keperluan. Kemudian anak istri menikah itu keperluan. Tapi jangan sampai gara-gara keperluan ini maka maksud hidup kita tertinggal. Apa yang menjadi maksud dalam hidup kita? Allah cantumkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Orang beriman maksud hidupnya adalah ibadah. Kalau masalah makan minum, masalah tempat tinggal, masalah kendaraan, masalah menikah, perkawinan, maka orang kafir pun keperluannya sama dengan kita. Orang kafir butuh makan minum, kita butuh makan minum. Orang kafir butuh kendaraan, kita butuh juga kendaraan. Orang kafir butuh tempat tinggal, kita butuh tempat tinggal. Orang kafir melakukan perkawinan, jika kita juga melakukan pernikahan, sama keperluan hidupnya. Tapi yang membedakan kita dengan orang kafir adalah maksud hidup. Makan minum mereka itu adalah untuk mencari makan saja. Sedangkan orang beriman maksud hidupnya adalah bagaimana dengan makan minum ini dia bisa beribadah dan taat kepada Allah. Bagaimana kalau orang-orang kafir hari-hari difikirnya, hari ini makan apa? Hari ini mau makan di mana? Hari ini mau makan siapa? Tapi orang beriman yang dia fikirkan adalah hari ini mau memberi makan siapa? Ini orang beriman yang punya maksud hidup. Hari ini mau memberi makan siapa? Bukan mau makan apa, mau makan di mana, makan siapa, tapi memberi makan siapa. Maka maksud hidup inilah ibadah. Yang tujuan hidupnya adalah ibadah. Maka orang inilah yang nanti
akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sekadar untuk makan minum, maka binatang pun juga makan minum. Membedakan kita adalah dari maksud hidup kita. Bahwasanya maksud hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk hidup di dunia ini kita perlu pedoman. Bapak Ibu beli kendaraan, maka ada petunjuk penggunaan kendaraan. Beli alat-alat elektronik, ada buku kecil tertulis di situ cara penggunaan. Tujuannya apa? Agar alat-alat tadi digunakan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, maka Allah beri pula kita petunjuk. Ada pedoman hidup namanya. Apa pedoman hidupnya? Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal Al-Quran, setelah Al-Fatihah, Allah cantumkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semua isi Al-Quran itu benar. Huda, petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang mau menjalankan Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia. Tapi bagaimana kalau dia tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran? Dalam surat Taha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka akan aku hidupkan dia dengan kehidupan yang sempit. Harta banyak tapi hati sempit. Uang banyak tapi kepala sakit. Kenapa? Karena hidup tidak menurut Al-Quran, tidak menurut pedoman. Coba Bapak Ibu pakai kendaraan, beli mobil baru, tapi pakai sesuai kehendak kita tanpa petunjuk, maka tidak akan lama kendaraan itu akan hancur. Begitu juga hidup kita. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka tidak lama lagi hidup akan hancur. Kehidupan hancur, diri kita hancur, pikiran hancur, hati hancur, keluarga hancur, bisnis hancur, semuanya hancur. Kenapa? Kita hidup tanpa pedoman. Maka pedoman hidup kita pegang, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kemudian untuk mengamalkan Al-Quran ini, kita butuh contoh hidup. Untuk mengamalkan Al-Quran perlu contoh. Maka siapa contoh hidup kita? Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Maka contoh hidup kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan si fulan, bukan artis, bukan ini, bukan itu. Contoh yang akan kita tiru adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi, maka dia akan selamat ke surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda seorang mencintai Allah, ada syarat. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa itu? Rasulullah. Allah akan menerima cinta hambanya kalau hambanya itu adalah mengikuti Rasulullah.
Orang yang katanya cinta Allah, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, maka cintanya tertolak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali mereka yang enggan masuk surga. Maka sahabat bertanya dengan heran, siapa pula ya Rasulullah orang tak mau masuk surga? Sekarang kita ditanya, orang baik ditanya, mau tak masuk surga? Pasti dia jawab mau. Bahkan orang yang durhaka sekalipun, kalau ditanya mau masuk surga, dia akan berkata mau. Tapi kata Nabi, ada orang tak mau, enggan masuk surga. Sahabat bertanya, siapa pula yang enggan orang masuk surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, barang siapa yang mengikutiku, barang siapa mengikuti sunnahku, barang siapa yang mentaatiku, dia berarti ingin masuk surga. Tapi yang enggan mengikuti sunnah Nabi, maka dia berarti enggan pula masuk surga. Maka tergantung sekarang kita mau tidak masuk surga? Kalau mau, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang paling tahu jalan ke surga. Nabi yang paling paham bagaimana cara beribadah kepada Allah. Nabi yang paling dekat orangnya dengan Allah, pasti sampai ke dalam surga. Begitu juga dalam pelaksanaan kurban. Setiap tahun kita laksanakan kurban. Kurban ini bukanlah menyembelih sapi. Kalau hanya sekedar menyembelih sapi, tinggal bawa sapi ke rumah potong, bagi-bagi daging. Tapi kurban ini ibadah. Tolong dicatat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kurban itu bentuknya ibadah. Bukan makan minum. Makan minum itu setelahnya. Inti daripada kurban ibadah. Dan Allah menyuruh dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah daging kurban, darah kurban. Tetapi yang sampai kepada Allah, ketakwaan kamu. Ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Makanya kurban ini ibadah. Ada tata caranya, ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka, kalau kita ingin beramal, maka ikuti Rasulullah. Bagaimana cara penyembelihannya? Bagaimana adab-adab dalam penyembelihan? Bagaimana adab dalam memotongnya? Bagaimana pula adab dalam membagi-bagi dagingnya? Ada petunjuk dari Nabi. Bukan menurut kesepakatan kita. Tetapi ini ada petunjuk langsung dari Allah dan Rasulnya. Itulah contoh hidup, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian ada teman hidup. Siapa teman hidup? Teman hidup kita adalah orang-orang saleh. Bukan si fulan, bukan nama, tapi orang saleh. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-salihin," dan orang-orang saleh, "wa ulaika wa hasunat ulaika rafiqa," dan itulah sebaik-baik teman. Orang saleh itu siapa? Apakah ustaz? Tidak. Orang saleh itu adalah orang yang senantiasa menasihati kita. Carilah teman yang mau menasihati kita kepada yang baik. Itu orang saleh namanya. Walaupun dia bukan ustaz. Tapi kalau teman itu selalu mengajak kita kepada yang baik,
selalu mengingatkan kita kepada yang baik, melarang kita dari yang buruk, itu teman yang saleh. Tetapi kalau ada teman yang mengajak kita merokok, yang ngajak kita ke sana kemari, tempat maksiat, itu bukan orang saleh. Jauhi. Ajak dia kepada yang baik. Ajak dia kepada yang baik. Karena teman hidup kita adalah orang saleh. Kemudian, ada dalam hidup kita ini musuh. Ada teman hidup, ada musuh hidup. Siapa musuh hidup kita? Allah jelaskan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Allah dengan menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu jangan salah pilih. Jangan musuh jadikan kawan. Yang teman hidup dijadikan musuh. Ada orang suka menasihati kita, kita jauh-jauh dari orang itu. Itu yang sebenarnya teman yang mau menasihati kita. Tapi ada teman yang ngajak bermaksiat, itu kita sering. Sedangkan itu setan. Jadikanlah orang yang mengajak kita kepada kebaikan itu teman. Dan yang mengajak kepada keburukan itu adalah musuh. Yaitu syaitan. Dan syaitan itu bukan berbentuk jin saja. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Siapapun yang mengajak kepada keburukan. Walaupun dia manusia. Tapi dia ngajak yang buruk. Maka dia syaitan. Maka musuh hidup dalam hidup kita ini adalah syaitan. Maka ada dalam hidup kita ini cita-cita hidup. Ada maksud hidup. Kemudian ada pedoman hidup. Ada contoh hidup. Ada teman hidup. Dan ada musuh hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan terakhir, ada yang namanya, yaitu tugas hidup. Kita hidup di dunia ini, jangan disangka hanya pergi main-main saja ke dunia. Ada tugas kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira, wahai manusia, kamu di dunia ini untuk main-main saja, untuk cari makan, cari minum, buat rumah, beli mobil, menikah, kawin sana, kawin sini? Tidak. Ada, kita punya tugas. Dalam surah Ali Imran ayat 204. Dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian, hendaklah ada di antara kalian, baik di RT, baik di Jorong, baik di Nagari, hendaklah ada di antara kalian yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Menyuruh pada artinya dakwah. Tugas hidup kita berdakwah. Allah tugaskan kita ke dunia ini untuk berdakwah. Para nabi dulu diutus untuk berdakwah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan tugas dakwah ini dibebankan kepada umatnya agar berdakwah. Mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan sekarang musibah banyak terjadi. Sebabnya apa? Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah. Tidaklah yang menimpa kalian daripada musibah.
Fabima kasabat aidikum. Itu karena dosa-dosa kalian. Musibah terjadi itu karena maksiat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sedangkan orang-orang saleh, orang-orang baiknya masih ada di antara kami?" Iya, akan dibinasakan juga karena diamnya orang-orang saleh. Karena diamnya. Ada orang-orang yang baik melihat kemaksiatan diam saja. Ada tahu di sana warung, hari-hari orang berjudi di sana, orang kampung diam saja. Maka hati-hati musibah datang. Karena musibah itu datang karena diamnya orang-orang saleh. Diamnya orang-orang tahu, ndak peduli. Itu sarah dinyo. Nan jale awak taat, nan inyo kau nanggung dosa. Inilah penyebab datangnya musibah. Dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Suruhlah yang baik, cegahlah orang dari yang buruk, kata Nabi. Benar-benarlah kalian lakukan itu. Aw la yushikannallahu iqaban min. Kalau tidak kalian lakukan itu, kalian biarkan saja maksiat, kalian tahu, maka akan datang musibah dari Allah. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian ketika musibah itu datang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Ketika musibah datang, fala yustajabu lakum. Kalian tidak akan ditolong lagi. Berdoa ketika musibah datang sia-sia. Maka bagaimana cara menghalangi musibah datang? Dalam sebuah riwayat disebutkan, di suatu negeri, di suatu jorong, nagari, kecamatan, ataupun kabupaten, provinsi, selagi ada di kampung itu orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang orang dari keburukan, melakukan dakwah, maka Allah tahan azabnya. Allah tahan. Tapi kenapa musibah sekarang ini banyak terjadi? Karena orang-orang sudah banyak diam melihat kemaksiatan. Inilah pemancing datangnya musibah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas hidup kita. Tugas hidup kita ini hanya menyampaikan. Bukan sampai orang mau, tidak, sampaikan. Dia mau atau tidak mau, itu urusan dia dengan Allah. Sedangkan urusan kita dengan Allah adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dia daripada kemungkaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini, hari raya kurban ini, maka kita berkorban. Mudah-mudahan pengorbanan kita, setiap korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian peserta kurban, dia telah mengorbankan hartanya. Meniru-niru kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan harta yang paling beliau cintai. Satu-satunya harta beliau yaitu anaknya. Tetapi kita sekarang tidak disuruh menyembelih anak. Hanya menyembelih sapi ataupun kambing. Kita korbankan sedikit harta kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Maka karena orang peserta kurban telah mengorbankan hartanya, panitia telah mengorbankan tenaga dan waktunya, maka bagi kita yang punya tenaga, anak-anak muda, orang-orang kampung, korbankan pula tenaga kita. Jangan berharap diberi upah. Orang mengorbankan hartanya. Apa yang bisa kita korbankan hari ini sebagai bentuk cinta kita kepada Allah? Maka korbankan tenaga kita. Katakan, ya Allah,
Saya tidak mampu untuk berkorban dengan harta. Tapi saya hanya mampu membantu dengan tenaga. Hanya mampu membantu dengan tenaga, ya Allah. Terimalah pengorbanan tenaga saya yang sedikit ini. Yang hanya pada hari ini. Kemudian bagi ibu-ibu, mungkin tenaganya tidak dipakai. Sebagai pekerja, minimal antarkan air 1 gelas. Kopi 1 cerek. Kue agak sedikit. Untuk orang yang bekerja, katakan pula kepada Allah, ya Allah, hanya ini yang mampu saya berikan. Terimalah ya Allah. Hari ini, hari raya kurban, adalah hari pembuktian cinta kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأفسدوا واعتدوا اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر كل مجاهدين يجاهدون في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.